Halo sahabat, hari ini kita berada di SD Negeri 1 Bau. Hari ini kita akan melaksanakan rapat kerja anggota KKG Gugus 3 Kecepatan Lambandia. Komunitas ini terdiri dari 7 sekolah yang senantiasa melaksanakan kegiatan untuk menyelesaikan permasalahan pembelajaran. Mendidik dan mengajar adalah tugas bagi kita sebagai seorang guru. Dalam prosesnya, kadang tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Terkadang, masalah yang sama muncul dan berulang, entah karena karakter peserta didik atau hal yang lain. Nah, kadang kita juga sulit menemukan solusi dari masalah yang kita hadapi. Disinilah peran komunitas dalam sekolah ataupun antar sekolah, di mana akan ada banyak ide-ide dan saran-saran serta praktik baik yang dilakukan oleh orang lain. Mari kita simak video ini. Dalam video ini, saya akan menerapkan model STAR, situasi, tantangan, aksi, dan refleksi yang akan dikombinasikan dengan inquiry kolaborasi dalam memecahkan masalah yang diungkap oleh dua orang guru, yaitu Guru Mardiana dan Guru Jerry Jamal. Mari kita berkenalan dengan Guru Mardiana. Dalam pembelajaran ini, dia akan mengajarkan pecahan senilai. Di sini kita melihat bagaimana proses pembelajaran yang akan dilakukan oleh Ibu Mardiana, mulai dari proses pembukaan hingga pemberian tugas kepada peserta didik. Dari sini kita bisa melihat bagaimana respon siswa selama mengikuti proses pembelajaran. Materi pecahan memang sesuatu yang sering dikeluhkan oleh peserta didik karena sifatnya lebih rumit daripada pembahasan yang biasa. Kreativitas guru diperlukan untuk mengolah materi ini sehingga menarik bagi peserta didik. Selanjutnya mari kita berkenalan dengan Guru Jerry Jamal. Ini adalah proses pembelajaran yang dilakukan kelas. Kita lihat bagaimana respon siswa selama mengikuti pembelajaran. Nah, mari kita kembali ke komunitas. Disinilah peran komunitas dalam menyelesaikan permasalahan pembelajaran yang dihadapi oleh guru. Dalam menghadapi masalah komunitas, kita bisa menggunakan alur STAR. Yang pertama adalah situasi. Kita akan memahami situasi yang dialami oleh guru-guru yang akan kita bahas di dalam komunitas ini. Hari ini kita akan mulai melakukan refleksi dan mencari pemecahan masalahnya. Saya mengajar di kelas 5. Ketika saya mengajar, Situasi yang dihadapi saat ini adalah terdapat dua orang guru yang memiliki masalah pembelajaran. Masalah tersebut akan menjadi bahan diskusi nanti di dalam kegiatan komunitas ini. Pelajaran saya tidak sesuai dengan kelas yang saya ajar. Apakah ada yang punya Masalah pembelajaran merupakan hal yang berulang dan sering dialami oleh guru dalam siklus tahunan. Hal tersebut terjadi karena beberapa faktor. Tentang siklus hidup hewan. Anak-anak itu cenderung tidak memperhatikan pelajaran yang sedang berlangsung. Oke, kita sudah punya dua permasalahan yang dihadapi oleh teman. Nah, sekarang adakah solusi yang bisa kita berikan? Selanjutnya, kita akan memanfaatkan forum ini untuk mencari solusi bersama. Kalau kita bagi dalam dua kelompok saja, nanti kelompok satu untuk Ibu Ana, yang satunya mungkin untuk Bapak Jerry. Mungkin Dari sini kita akan memasuki tahapan inquiry kolaboratif. bisa berikan informasi Bu terkait bagaimana kelas Ibu. Tahap pertama, assess atau identifikasi, yaitu proses memahami secara mendalam siapa murid yang ada di hadapan kita. Dalam tahap ini, guru tidak bekerja sendiri, melainkan secara kolaboratif bersama tim sejawat untuk menggali informasi yang komprehensif mengenai murid. Oh, seperti itu ya Bu ya. Dari apa yang Ibu jabarkan itu, mungkin sekarang kita boleh melangkah kegiatan berikutnya, yaitu menentukan dulu indikatornya bagaimana akan ke depan. Tahap berikutnya adalah desain atau perencangan,
Oke, oke. Di Ya, tahap berarti ini, guru akan untuk merancang selanjutnya, pembelajaran yang bagaimana bermakna, kita adaptif, mungkin dan supaya menantang. lebih jelasnya kita buat Pada tahap alatnya yang ini, pertama guru itu bersama tim mungkin Ibu kolaboratif boleh mulai mencatat ya. bertanya Yang dan pertama berdiskusi metode mengenai strategi dan pembelajaran apa pendekatan saja yang sudah pembelajaran Ibu yang lakukan paling di sekolah. relevan Mungkin itu salah untuk satu yang menjawab pertama. fokus Yang inquiry kedua, yang mungkin sudah ditentukan langkah-langkah apa agar terpenuhinya nanti dalam kebutuhan proses dan potensi pembelajaran yang Ibu murid. itu sudah susun dengan baik dan sudah dilaksanakan. Hal yang sama juga dilakukan oleh guru Jamal, yang mana dia berdiskusi bersama timnya dengan menggunakan inquiry kolaboratif. Kita tentukan dulu indikatornya. Oke. Ini beberapa pertanyaan pemandu. Yang pertama, media pembelajaran apa yang sesuai untuk pembelajaran tersebut? Yang kedua, siapa yang akan membantu mengamati proses pembelajaran? Dan yang ketiga, dimensi apa yang dapat kita tumbuhkan dalam proses pembelajaran? Setelah tahap assess dan desain, tahap selanjutnya adalah implementasi, di mana hasil dari dua tahap sebelumnya akan digunakan untuk implementasi di dalam pembelajaran di kelas. Pecahan senilai itu adalah pecahan yang hampir sama. Silakan duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Ini ada lingkarannya. Di sini kita bisa melihat adanya perubahan pembelajaran dibandingkan pembelajaran sebelumnya. Terlihat siswa lebih fokus dan memperhatikan proses pembelajaran dengan baik. Tentang materi tadi, guru akan memberikan sebuah SMPD yang akan kalian kerjakan. Di sini juga guru terlihat memberikan tugas yang jelas kepada peserta didik. Tidak lupa mendampingi siswa yang mengalami permasalahan ketika mengerjakan soal. Selanjutnya, siswa diminta untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Tak lupa, guru memberikan pertanyaan terkait apa yang telah mereka lakukan. Bagaimana perasaannya setelah mempelajari materi tadi? Tujuan pembelajaran kita Hal yang sama juga dilakukan oleh guru Jamal. Setelah melalui proses assess dan perencanaan, proses pembelajaran yang dilakukan di kelas menjadi lebih terstruktur. tentang siklus hidup hewan. Kalian pernah Di melihat sini kita dapat lihat dampak positif dari perencanaan yang baik, di mana proses pembelajaran lebih terarah dan jelas. Siswa juga mengikuti proses pembelajaran dengan antusias. Tidak ada lagi siswa yang berjalan-jalan, sapi? melainkan siswa yang aktif dalam proses Ya, pembelajaran. anak silakan yang berminat ikan duduk di sini. Kelompok ayam, anak. Kita persilakan kepada kelompok ayam untuk mempersantasikan. Siklus hidup ayam dimulai dari telur. Ayam betina akan mengumpulkan telurnya di sarang yang Mau menyampaikan ayam, coba. Setelah merasakan dampak positifnya, selanjutnya kita masuk ke bagian akhir, yaitu refleksi. Proses Setelah refleksi menerapkan dari pembelajaran yang kita inquiry susun bersama, kolaboratif saya dilakukan melihat beberapa menggunakan peserta didik gimmick. menjadi lebih antusias mengikuti pembelajaran. Mereka lebih aktif, serta saya juga lebih memahami bagaimana karakteristik peserta didik saya dan bagaimana cara memberikan pelayanan. Yang saya rasakan itu bahwa pemahaman tentang mengenai mengajar di kelas itu sebelumnya saya hanya mengira bahwa itu hanya statis, begitu sempit. Namun setelah kegiatan kemarin dilakukan, pemahaman saya menjadi lebih berkembang lagi, lebih luas lagi, dan saya merasa banyak hal yang saya dapatkan dan mungkin nanti bisa saya kembangkan. Demikian praktik baik yang saya gunakan di komunitas belajar KKG Gugus 3 Kecamatan Lambandia yang menggunakan metode STAR dikombinasikan dengan inquiry kolaboratif.
Semoga menginspirasi dan menjadi salah satu praktik baik yang dapat diterapkan.